Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma saqulan nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa aqrab abtah faqala laysa ala abiki karbun ba'dal yawm falamma mata qalat ya abatah ajaba rabban da'ahu ya abatah jannatul firdausi ma'wahu ya abatah ila jibril nan'ahu falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha atabat anfusukum anta husyu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turab. Wa an Anas radhiyallahu anhu qol, hadis yang ke-28. Riwayat hadis bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan lamma thaqulan nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi merasakan telah berat rasa sakitnya mendekati kematian. Ini hadis ini menjelaskan tentang napa niku sakitnya sakaratul maut, menjelaskan tentang detik-detik kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala yataghashshahul karbu, menjadikan rasa sakit yang diderita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyelimuti beliau, atau beliau diselimuti dengan rasa sakit yang luar biasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki mengalami rasa sakaratul maut itu melebihi semua orang rasa sakitnya. Itu karena permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi waktu mendekati ajalnya merasakan mau sakaratul maut atau mau dicabut nyawanya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma syaddid alayya mauti wa khaffif ala ummati. Ini doanya Rasulullah. Ya Allah, keraskan sakaratul maut pada diriku dan ringankan sakaratul mautnya umatku. Dan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Liwat dari Sayyidah Aisyah, ini liwat yang lain, semua sahabat, ada Sayyidah Aisyah, ada Fatimah, dan beberapa sahabat kibarus sahabah, yaitu sahabat-sahabat senior yang menyaksikan hal itu. Ini gak tega. Rasulullah, wajah Rasulullah waktu sakaratul maut itu menahan rasa sakit yang luar biasa. Sampai-sampai dalam satu riwayat, malaikat Jibril itu sampai noleh, gak memalingkan wajahnya, tidak melihat wajah Rasulullah. Terus ditanya ke Rasulullah, malaikat Jibril, kenapa engkau kok memalingkan wajahmu padaku? Ngoten. Napa jawab Jibril? Ya Rasulullah, saya nggak tega melihat engkau mengalami rasa sakit seperti ini. Luar biasa lorone. Terus sampai apa jenenge Jabin, nah niki siapa? Apa niki? Dahi Rasulullah itu gemerocok keringat, terus wajahnya berubah menahan rasa sakit. Sampai pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat la ilaha illallah innalil mauti sakarat. La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Sungguh sakaratul maut itu luar biasa sakitnya. Dan tidak hanya Rasulullah, dan Rasulullah puncaknya. Jadi orang-orang beriman sakaratul mautnya itu dilongi sampai Kanjeng Nabi, dijauh, memang diminta oleh Rasul kepada Allah. Itu saking napa jenenge belas kasihane Kanjeng Nabi terhadap umatnya. Di dalam surat napa niku, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah sifat yang langsung Allah
tuliskan di dalam Al-Quran, langsung Allah dawuhkan dan tercatat di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasul, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian, azizun alaihi ma anittum. Napa jenenge azizun niku? Apa ya bahasanya? Merasa berat dengan penderitaan kalian. Jadi kok andaikan bisa beban-beban kalian ini ditanggung kanjeng Nabi. Seandainya itu permohonan kanjeng Nabi. Dadi saking welase Rasulullah kaya wong tuwa nang anake. Ngoten. Dadi wong tuwa nang anake kan gak tega. Anake lara kok iso lara iku dipindah nang aku wis kan ngoten nggih. Dan ini orang masih loro semua umatnya. Jadi Rasulullah itu kok iso bebani umat iki ditanggung kanjeng Nabi, Jadi makna daripada harisun alaikum, mboten apa? Azizun alaihi ma anittum. Harisun alaikum. Yang mana Rasulullah sangat ingin sekali menjaga keselamatan umatnya. Mboten. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, apalagi terhadap orang-orang yang beriman, sangat penyantun, rahim, welas asih begitu. Dan ini dibuktikan oleh Rasulullah ketika sakaratul maut, diminta oleh Rasulullah kepada Allah agar sakaratul maut ummate niku dibebankan pada Rasulullah SAW. Kalau dalam satu penjelasan dalam sebuah kitab pernah saya baca, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu juga pernah mengatakan, jadi ketika Nabi Ibrahim wafat terus rohnya sampai kepada Allah, ditanya piye rasane mati. Piye materasi, ya Allah sampai sekarang ini terasa cik krasa lorone cabut nyawa nih. Dadi sing tak rasakno niku ya cara basa kula nggih, sing tak rasakno niku kaya kain wol sing teles basa kuyup terus dinyos sampai setliko langsung sakal garing. Sing Nabi Musa, ya Rasulullah sing tak rasakno niku kaya napa jenenge burung yang terpanggang rasane. Sampai saiki jek krasa. Ngoten. Ya Rasulullah, wah gak ono sing ngrasakno lara kaya Rasulullah. Waktu dicabutnya krana niki umat-umat yang beriman ini dilongi kabeh niki. Makanya dalam sebuah riwayat niku ternyata beda dengan sakitnya orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu boten lara, apalagi ketika syahid fid dunya nggih. Jadi perang dar mati wis. Sakal niku wae. Jadi tidak terasa napa pencabutan nyawa. Dalam sebuah riwayat lagi pencabutan nyawa niku koyok dene durinya pohon kayu niku dilebokno nang ngene tenggorokan yang mancep aja ditarik grok ngene kaya apa rasane. Dalam penjelasan lain ada pisau ditujup-tujupno ngene. Kaya apa? Kita bakal ngrasakno kabeh niki. Ngenteni waktu wae. Dan iku wis dilongi ambek Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Mu'ad bin Jabal waktu Rasulullah sakit, ini sahabat Mu'ad bin Jabal itu diperintahkan Rasulullah untuk ke Yaman. Ini Rasulullah belum sakaratul maut, masih sakit maut. Lah Yaman dengan Madinah ini kan jauh. Nah, Mu'ad bin Jabal berjalan ketika mau nyampe Yaman, itu ada bisikan. Waktu dia ngantuk antara sadar dan tidak, ini kok bisikan suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei Mu'ad, kamu kok enak-enakan tidur katanya. Sedangkan utusan Allah Rasulullah ini sekarang lagi sakaratul maut, jingkat. Dipikir itu suara sing biasa ngoten. Tapi kok terus-terusan begitu. Nah, ngono. Terakhir kali sampai dia jingkat niku, Mu'ad, lah kamu kok enak-enakan iki Rasulullah saiki wis nang ngene kuburan.
langsung gak enak, mulai langsung. Mulai numpak jaran dipacu, di tengah perjalanan ketemu dengan utusan waktu itu utusan Khalifah Abu Bakar. Karena Rasulullah dikebumikan, langsung dibaiatlah seorang Abu Bakar untuk menjadi khalifah, pengganti Rasulullah SAW. Nah, untuk mengabarkan isi suratnya, "Hei Mu'ad, Rasulullah sudah wafat." Langsung mulai menuju Madinah, langsung takziah. Datang Sayyidah Aisyah karena dimakamkan di rumahnya Sayyidah Aisyah. Ditodok, "Assalamualaikum, kula Mu'ad bin Jabal." Ngoten. Akhirnya dibalik itu ada Sayyidah Aisyah ngomong. Sebelumnya Mu'ad bin Jabal ngomong, "Pangapunten cara basa mriki, pangapunten kula mboten semerap napa-napa, apa yang terjadi enggak tahu karena saya mengerjakan perintah Nabi." "Hei Mu'ad," terus Sayyidah Aisyah, "Hei Mu'ad, selamat awakmu gak nanggini, gak menyaksikan Rasulullah nazak. Seandainya kamu tahu Rasulullah nazak, niscaya kamu tidak akan kolumangan. Kamu tidak akan bisa tertawa selamanya." Berarti kan sangat hebat ini. Jadi Rasulullah sedih semua. Nah, itu gambaran daripada sakaratul maut. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa aqrab abta. Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, wa aqrab abta, wahai, duhai, bukan wahai, duhai ayahku. Nah, ini bukan panggilan, tetapi ini adalah sebuah napa jenenge ungkapan mohon, duhai ayahku, betapa beratnya rasa sakit yang kau alami. Nah, terkait Sayyidah Fatimah, jadi waktu Rasulullah sebelum nazak, Sayyidah Fatimah itu dipanggil Rasulullah untuk dibisiki, celuk, dibisiki. Sayyidah Fatimah dibisiki, nangis. Semua nggak tahu apa yang dibisikkan kepada Sayyidah Fatimah oleh Rasulullah. Heran semua, nangis misek-misek. Kemudian mari misek-misek, wajahnya berubah menjadi senang, berbinar-binar, ambek mesem, guyu. Akhirnya Sayyidah Aisyah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, istri Rasulullah, bertanya pada Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Tapi Sayyidah Fatimah nggak mau menceritakan, belum waktunya saya ceritakan begitu. Setelah Rasulullah dikebumikan, baru bertanya lagi, penasaran apa sih sampean waktu itu dibisi Rasulullah mari nangis guguk-guguk tok marimun berubah sakal langsung guyu. Akhirnya Sayyidah Fatimah ngomong, "Yo, karena apa wis sedo dan dikemudian saya kita cerita bahwa waktu itu apa ngomong, mari ngono aku balik nang Gusti Allah. Ngoten. Mari aku pindah ke Rafiqil A'la, aku nemoni Gusti Allah." Sedih, tapi aja khawatir. Dari keluargaku pertama yang nyusul aku nemoni aku awakmu. Jadi masya Allah nggih. Dari sini para ulama banyak membahas, ternyata menemui seorang yang dicintai itu akan membahagiakan sekalipun harus melewati mati. Mati kan loro teh. Tetapi itu diimpi-impikan oleh orang-orang yang soleh. Jiji ketemu ambek orang yang dicintai. Makanya para orang soleh niku gak wedi mati. Dan seharusnya orang-orang beriman itu gak wedi mati anjene. Karena mereka hidup untuk mati. Mereka hidup untuk mati. Sebab kalau sudah mati istirahat. Jadi istirahatnya orang beriman, orang soleh itu ya mati. Nanti matinya orang soleh itu Allah ingin mengistirahatkan dari kepayan-kepayan dunia. Apa mau mati? Kan nonton nggih. Saat ini kita kan mau mati. Mau mati apa? Krono bekale durung siap. Wong lunga iki lek ndak sangi bingung gitu. Kita sekarang diwajibkan untuk lunga nang Jakarta. Sing duwe sangu ya santai-santai mawon, kapanpun akan budal. Nah, gitu. Semakin banyak persiapane, semakin tutuke cepet numpak pesawat, gitu. Sing sangune pas-pasan ya numpak sepur. Ya wis, ngoten lah. Sing gak duwe sangu, ya apa iki? Ya lek oleh utang, lek gak oleh utang. Sok mlaku ya. Wedi, keweden. Nggih.
Masya Allah, ngoten. Jadi tidak seharusnya orang beriman itu takut mati. Wa aqrab abtah, terus Sayyidah Fatimah, duhai ayahku, sungguh sangat berat sekali rasa sakit yang engkau derita. Faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah Rasulullah mendengar apa jenenge istilahnya sambate Sayyidah Fatimah, setelah mendengar sambatin itu terus Kanjeng Nabi dawuh laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Aja kuwatir, lara ngene iki mung saiki tok. Mari ngono wis ora bakal ngrasakno lara blas. Nah, ngoten. Falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'ahu. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sudah mengalami proses sakaratul maut dan sudah meninggal, pindah ke Rafiqil A'la, Sayyidah Fatimah mengatakan ya abatah ajaba rabban da'ahu. Duhai ayah, duhai ayahku, beliau benar-benar telah memenuhi panggilan Rabbnya. Ya abatah jannatul firdausi ma'wahu. Duhai ayah, surga Firdaus adalah tempat kembalimu. Dari sini para ulama di tafsirnya, di syarahnya menjelaskan bahwa mengungkapkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal ini diperbolehkan. Baik, jadi sing diperbolehkan keapian ini. Jadi tempatnya ini surga Firdaus karena luar biasa jasa beliau kepada umat. Nah, wonten. Ya batah ila Jibril nan'ahu, duhai ayahku, kepada malaikat Jibril kami mengabarkan kewafatannya. Jadi sing paling ide, jadi kita mengabarkan berita penting itu kepada siapa dulu? Orang terdekat toh. Iya, orang yang terdekat. Lah, orang terdekat bukan orang, makhluk terdekatnya Kanjeng Nabi sinten? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu terdekat kalian Rasulullah SAW. Falamma dufina qalat Fatimah radhiyallahu anha, maka tatkala Rasulullah benar-benar dikebumikan, kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, atabat anfusukum antahsyu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Apakah diri kalian, jiwa kalian merasa tenang antahsyu ala Rasul at-turab setelah engkau antahsyu menaburkan di atas Rasulullah at-turab, tanah, sampai rasa napa jenenge wajar. Ini sisi kemanusiaan Sayyidah Fatimah. Cara mriki nggih, lah ya kok tega awakmu mendem Rasulullah iku. Nguruki Rasulullah dengan lemah. Ngono, kok ya tega. Nah, tetapi rasa itu semua sahabat diem. Enggak kalau sing nyawet. Karena mereka semua merasakan kepiluan. Jadi kedukaan sampai sahabat Umar itu omongannya gak kontrol. Tapi begini gak kontrolnya. Ambek nggo pedang. Sapa sing ngomong Rasulullah mati tak penggal. Jadi begitu. Sing Sayyidina Ali juga bingung, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman ini kabeh merasakan sudah luar biasa. Dan paling kehilangan terus para ulama adalah Sayyidah Fatimah. Putri beliau. Jadi rasa kehilangan sampai ngomong dawe mau atobat anfusukum antahsyu ala Rasulillah at-turab. Lah ya kok tega sira kabeh iku nguruki ya Rasulullah ambek lemah. Tetapi itulah syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh seseorang merasa sedih bahkan sampai nangis, akan tetapi masih dalam koridor nerimo takdir Gusti Allah. Masih harus sadar. Nah, itu yang takdir Gusti Allah harus ditaati. Nah, jadi oleh sedih kan boleh, sedih nangis boleh, tetapi satu yang harus digojeki.
kudu nisok nerimo takdire Gusti Allah. Nah, ngoten. Jadi napa ten ayat niku ajal-ajal niku supaya kula. Sing biasa diomong mbek mudin nek anu niku ayate faida aja ajal mboten. Nah, biyen lali saiki gak roh. Nggih. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia yang hidup ini akan merasakan, mengicipi mati. Nah, pasti itu nggih. Nah, dan pasti orang yang dicintai, disayangi pasti apa lek seto akan meninggalkan kesan. Wong niku mesti nangis, mesti susah. Lah boleh susah itu boleh. Ini iki Syekh Fatimah susah. Sampai ngomong ngoten iki saking susahe. Lah yo kok tebgo sira kabeh iki nguruki. Tapi syariatnya memang seperti ini. Artinya itu harus dalam koridor ridho. Nang kene takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa an Usamah bin Zaid bin Harisah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-29. Sumber hadis riwayat dari sahabat Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah ini juga sahabat muda. Zaid bin Harisah juga sahabat. Yang tadi saya ceritakan, Zaid bin Harisah adalah beliau ini anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Zaid bin Harisah sing diajak ke Taif tadi itu Zaid bin Harisah. Asalnya Zaid bin Harisah ini adalah budaknya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah membeli budak dari orang. Ceritane Zaid bin Harisah ini bukan budak sebenarnya, dari kalangan merdeka. Terus rombongan keluarganya dirampok di tengah perjalanan. Jadi dirampok. Setelah dirampok ternyata ditawan. Nah, Zaid bin Harisah ditawan dadekno budak, didol. Jadi zaman jahiliyah ngoten nggih. Alhamdulillah sekarang tidak ada perbudakan. Terus didol di sing nuku Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah, dibebaskan, diangkat anak. Nah, dulu sebelum turun ayat napa jenenge larangan menisbatkan anak angkat kepada bapak angkatnya, niki Zaid bin Muhammad. Nah, ngoten. Dadi Zaid bin Muhammad. Zaid itu terkenal anaknya Muhammad. Tetapi setelah itu turun ayat tidak boleh menisbatkan anak angkat kepada bapak angkatnya, sehingga berubah menjadi Zaid bin Harisah. Tapi boleh ya, Ustaz ya? Mengambil anak angkat itu boleh? Boleh. Cuman secara nisbat itu tidak boleh. Nah, tidak boleh menisbatkan bin tersebut kepada orang tua angkatnya. Nah, seperti ini dulu itu Zaid bin Muhammad. Nah, kemudian turun ayat tidak boleh menisbatkan ayah angkatnya. Ustaz tanya, Ustaz, Nggih. pernah dengar tapi kalau kita angkat anak, kalau bisa itu harus dari saudara kita. Wah. Karena biar kita tahu nasabnya gitu loh. Nggih, bukan tidak boleh, lebih baik kita ngangkat anak itu dari keluarga dekat kekerabatan kita nggih. Karena nanti itu menikahkan bisa seandainya paman ngangkat ponakane anak kan enak. Sehingga bisa nanti besok-besok itu misalnya wong tuane sing asli gak enak utawa dia anak yatim kata dia jadi walinya sekaligus seperti itu bisa. Kalau itu orang lain, Ustaz, maksudnya kalau ini dari kasusnya teman saya kan dia ngambil dari Panti asuhan. ya gitu ya, Ustaz. Terus apakah si anak itu kalau di kasaran di OPN kan dari bayi ya, apakah dia itu nanti sama bapaknya itu juga membatalkan wudhunya gitu loh, Ustaz? Iya batal, tetap. Nah, ini sebatas anak angkat saja. Adapun mahram juga harus dijaga. Walaupun dari Nggih, harus dijaga. berarti Orang lain itu. Iya, auratnya begitu. Misalnya sing diangkat anak lanang, nggih. Anak lanang wis gede balik. Lah ibu angkate ini ya gak oleh buka aurat di depannya
anak angkat ini. Nah, makanya kenapa kok kita lek iso iku ancune kepingin dolek anak angkat, kenapa karo harus kerabatan. Lek ponakan nang gene anu kan mahram itu. Wah, ngoten. Termasuk waris ya Ustaz ya, tidak berhak ya. Ya, anak angkat bukan termasuk ahli waris. Nah, tidak termasuk ahli waris. Tapi kalau anak angkat tadi sudah kamu di kakaknya itu kandung gimana? Nggak boleh. Yang tadi nisbat tadi. Iya. Rata-rata di sini tuh kan gitu Ustaz dia nih. Rata-rata itu Dilebokno. Dilebokno jadi kakak, tapi kakaknya itu dulu sebagai anak kandung. Rata-rata gitu. Ya itu jenenge anu niku. Nggih gak boleh. Ya artinya ya tetap kita walaupun itu agar oleh kelebu kakak kita katakan, sekedar itu saja. Pengakuan dalam keluarga kita untuk sebatas itu. Adapun syariat yang lain seperti warisan ya tetap tidak boleh. Dia tidak bukan termasuk ahli waris, bukan. Kalau sama kan itu kampung kan adopsi ya Ustaz. Lagi sama ngangkat anak ambil adopsi. Disahkan di pengadilan. Enggak, itulah pengadilan umum, bukan. Terus otomatis kan udah hak waris. Enggak. Udah bisa ya. Dia bukan ahli waris, sehingga kalau dia benar-benar punya anak, maka harus dibedakan pembagian. Dia bukan semestinya dia tidak mendapatkan warisan karena memang bukan ahli waris. Sehingga begini, dia mendapatkan ini ya hibah, atau dalam hadis itu la wasiyata liwarisin. La wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat, maksud tidak sah wasiat itu kepada ahli waris. La wasiat itu sah kepada anak angkat. Misalnya lek kepingin ancene, nggak harus gitulah, nggak harus dimasukkan ke kakak atau cek diakoni. Ada nopo jeneng diwasiat aku lek mati iki oke ono maksimal kan berapa? Sepertiga. Nah, lebih dari itu nggak boleh. Sepertiga dari itu kayak no anak angkat iki kan boleh. Berarti kalau anak angkat misalnya yang mengangkat itu nggak punya anak, Ustaz, dia nggak boleh misalnya wis rumahnya ini dikasih semua. Iya, itu. Nah, hibah beda nggih. Kalau warisan itu tarikah, peninggalan setelah dia mati. Nah, itu warisan. Kalau masih hidup bukan warisan namanya. Nah, kan boleh dengan jalur didum-dum. Iki kanggo anak angkatku, iki kanggo iki dulur iki. Nah, ngoten nggih. Nah, kalau dia sudah mati, Ban, baru dia itu warisan namanya. Dia tidak dapat hak, ngoten. Nah. Nggih, bisa dipaham nggih? Dalam saudara kan termasuk ahli waris. Nggih. Anaknya kan sudah dikasih, nah sisanya itu kan sebagai warisan, itu kan saudaranya. Nggih, leres. Enggak kan, anak angkatnya enggak katut. Nggih, leres. Dikasihkan semua ke anak angkatnya. Wah, ini ngasihkan enggak boleh semuanya, Bu. Bukan warisnya, hibahnya itu loh. Hibahnya. Dikekno kabeh. Iya. Ya itu wasiat kan. Wasiat tadi. Berarti boleh. Boleh harus sepertiga. Ini enggak boleh semuanya. Masa dikasihkan kalau kalau belum meninggal itu enggak boleh. Enggak boleh. Wasiat itu sebelum meninggal, Bu. Nah, ya Tetap enggak boleh. Hah? Lah kok ngaplo lan dulu-dulure, akan terjadi ketidakadilan. Wonten. Saking sayange, nah, misalnya orang sing ngopahi tanggane apik nggih. Apik setahun diruwamuti ngono. Mari ngono, ya wis kok tak kekno kabeh aku lek mati. Begini Ustaz, ini kan kasusnya, ini kan saya sama Bu Ida ini kan sama nih. Kasusnya itu pada teman itu justru harus dikasihkan semua ke anak angkat gitu loh Ustaz. Jadi
dia hibahkan semua sebelum dia meninggal, dia hibahkan cuma kepada anak angkat karena dia istilahnya ini gak terima kan ya, beda ya, gak terima lah dikekno saudaranya gitu loh. Nah itu nggak boleh, Nah, berarti lah ngono lho. gak sah nih, Nggak sah. semuanya nggak sah. Sama dengan Seandainya semuanya benar, maka yang terjadi hanya sepertiga saja, sing sah. Sisanya, bisa diambil. wonten. Nah, iya makanya ya Maka seperti itu diperbolehkan, maka akan terjadi ketidakadilan, terjadi kesenjangan, ngonten. Jadi syariat itu wis paling apik kunan. Nggih. Nggih. Ya mungkin fenomena banyak yang terjadi seperti itu, Ustaz. Nggih. Jadi biar nggak salah paham. Betul, ya, betul. dalam memahami yang terkait dengan adopsi atau anak angkat tadi, biar mungkin persepsi umum kan beda. Kan? Nggih. Kalau orang belum tahu Ah. kan ini kan logika. Nggih, leres. Sing ngopeni aku. Heeh. Nah, berarti kan akte kan itu Heeh. di akte. Nggih. ya anak sendiri kan gitu. Nggih. Nggih. Warisan muka. Tak wena arek iku ae. Rata-rata persepsinya begitu. Nggih. Leres. Seandainya kita wis tahu erung enten terus duwe wong tua angkat kok dikekno kabeh, maka yang terjadi yang berhasil diberikan kita hanya sepertiga saja, sisanya bukan milik kita, Berarti nggak sah. apanya itu Bisa termasuk, digugat. bukan maksudnya apanya termasuk nggak halal ya? Nggih, nggak sah kok. Gak sah terus diterima ae, jenenge gak sah. Nah, terus diterima ae gak halal. Gak boleh. Betul. Betul. Ya mungkin kita tadi karena di kakak kan dia sudah ditulis anak kandung. Misalkan dia sudah meninggal ya. Itu saudara-saudaranya bisa saja menggugat kan. Boleh. Karena dia tahu sejarahnya bahwa Nggih. yang anak ini Nggih. surat adopsinya kan ada. Gitu loh. Lek menamakan anak kandung itu berarti kan misalnya Zaid itu kok iku mang Zaid bin Usamah, Zaid bin Harisah. Anak Harisah. Terus dulu itu sebelum turun ayat bin Zaid bin Muhammad itu terpunul, terus turun ayat dihapus Muhammadnya gak oleh, tetap Zaid bin Harisah asli bapaknya sekalipun dia itu diangkat anak oleh Rasulullah. Wonten. Tadi berarti situ kan gak oleh dinamakan ini anak kandung, berarti nggak boleh. Anak angkat ya anak angkat. Engkel ya sama kayak aku. Nah, iya, soal fenomenanya kan begitu. Nggih. Nah, Itu yang berbeda. Kalau dari PN kan ini motor. Nggih. Jadi kan dia maksudnya di Masalah sidangkan itu cek kuat. Jadi pihak dari bapak dia tidak menggugat, saudara dari ibu tidak. Nggih. Jadi memang kadang-kadang kita lihat dengan hukum peradilan di kita itu tidak sinkron, ngoten lho. Bisa saja itu diakali, bisa saja. Tapi syariat kan gak iso. Kita tahu yo gak kena diakali maneh. Gitu, gak kena diakali. Nggih, lanjut nggih. Wa hibbihi wa ibni hibbihi. Sabar, Nduk. Sabar, Li. Nah, kabeh iku butuh sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ngoten. Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan. Tapi sing dimaksud bintun Nabi terniki inggih menika tersarai jenenge Zainab. Dadi putrine Rasulullah, dan putranya Rasulullah itu berjumlah enten. Ada yang hafal? Biyen garo saiki lali. Enten 7. Dari Sayyidah Khadijah ada 6. Nah, dari Sayyidah Khadijah itu ada 6. Yang satu dari Maria Qibtiyah. Yang satu yang namanya Ibrahim itu dari Maria Qibtiyah. Semuanya mati. Sedo kabeh. Nah, termasuk sing parodok panjang umur sampai duwe anak, tapi anaknya mati ya. Niki Rasulullah sempat diputu lah istilahnya. Nah, itu Zainab. Zainab itu sempat diputu tapi sedo. Tapi yang berhasil putu dari turun temurun sampai saat ini Sayyidah Hasan dan Husain dari Sayyidah Fatimah, yang semuanya meninggal, nggak punya keturunan. Nah, jadi Hasan Husain itu saja. Jadi sampai saat ini sing jenenge Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, nah, dari jalur situ.
Jadi yang Sayyid Habib itu panggilan nasab Rasulullah. Nah, itu Sayyid atau Habib, nah, begitu. Dari Alawiyah itu biasa disebut Habib. Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi yang bernama Zainab. Ini betul disebutkan di itu bernama Zainab, tapi di syarahnya sini dijelaskan bahwa putri Nabi di situ adalah yang bernama Zainab. Itu mengirimkan pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibni qad uhtudirat." Sesungguhnya putraku ini sedang uhtudirat, itu adalah sedang mengalami sakit yang mendekati kematian, nazak. Fastashhadna, fashhadna, maka mohon tolong hadir dan saksikanlah wahai Rasulullah. Farsala yuqri'u salam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan salam, mengirim utusan untuk menyampaikan salam, wa yaqul, dan Rasulullah juga menyampaikan dawuh, inna lillahi ma akhadha, sesungguhnya bagi Allah segala yang diambil, segala sesuatu itu pasti itu milik Allah dan akan diambil. Jadi kaya wong niku, kita ini dua anak titipan, suatu saat akan diambil, itu adalah milik Allah. Walahu ma'utiya, dan bagi Allah adalah ma'utiyah, ma'atoh, segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah itu adalah milik Allah. Jadi apa yang kita punya ini milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajal musamman, dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada ajal, ada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal tasbir wal tahsib, maka bersabarlah dan mohonlah mendapatkan rahmat. Farsalat ilahi tuqsim alaihi litatiyannaha, kemudian Sayyidah Zainab mengirimkan pesan lagi kepada Rasulullah, karena itu tadi Rasulullah nggak datang, tetapi ketika Rasulullah nggak datang, terus kok kuatin Sayyidah Zainab, anakku kok bener-bener nazak iki. Kemudian ngutus utusan lagi kepada Rasulullah sampai beliau tuksim alaihi liyayatiyannaha. Tuksim itu bersumpah, menyatakan ini bener-bener wahai Rasulullah bahwa engkau harus datang ini. Faqama, maka Rasulullah beranjak. Wa ma'u Sa'ad bin Ubadah, bersama Rasul adalah Sa'ad bin Ubadah. Wa Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Sabit, wa rijal, dan beberapa orang radhiyallahu anhum dari kalangan sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua. Farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabi, kemudian diangkat, diberikan kepada Rasulullah SAW anak kecil itu, putra daripada Zainab. Faq'adahu fi hijrih, kemudian Rasulullah menaruh di pangkuan beliau. Wa nafsuhu takok itu tersengal-sengal ini. Jadi nafasnya tersendat-sendat. Jadi wong lek ape mati biasanya nafasnya ngoten. Semua kayak krono pencabutan nyawa itu. Fafadat ainahu, maka melelehlah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah ma hada. Setelah Rasulullah nangis, mengucur kain mata, meleleh air mata, kemudian sahabat Sa'ad bertanya, ingin apa Rasulullah kok jenengan nangis? Faqala hadi rahmah, tangisan ini tangisan rahmat, tangisanku ini tangisan kasih sayang. Ja'alallahu ta'ala fi qulubil mu'minin, Allah menaruh rasa rahmat, kasihan ini kepada hamba-hamba yang beriman. Jadi wajar lek wong nangis terus kepaten itu boleh dari tadi, tapi harus masih dalam koridor ridho nanggani takdire Gusti Allah. Ajal itu oh ya nangis susah monggo, tetapi harus yang perlu dipegang dan diingat, dicekali adalah rasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar ini Gusti Allah, kapan aja dipundhut oleh, tapi kita merasa nangis nggak apa-apa. Kecewa kepada Allah nggak boleh. Kecewa berarti gak ridho nih. Lah yo kok tega Gusti Allah. Misalnya, ojo sampai mau ngomong ngoten niku. Nah, sedih karena kita ditinggal orang yang kita cintai nggak apa-apa. Ngoten. Jadi ting perlu dikocek itu mriki ada nangis monggo, susah monggo, tapi tidak boleh kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mosok koyo tukang parkir
titip parkir ngono. Marung dijukuk kecewa jukuk ya lucu kan nggih. Gak waras iku jenenge ngoten. Padha mek ngoten niku. Wah dititipi wah pedhe iki apik iki rek ngono jale seneng terus dijukuk ambek sing duwe parkir. Lho lah kok dijukuk? Kok tega sing jukuk. Ngoten nggih. Jadi boleh, sedih boleh, gak apa-apa, wajar. Nah, tapi yang perlu di garis bawahi jangan kecewa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mawon nggih. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.